kembali lagi di channel aku, Endang Mengge. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Hari ini aku akan membuat cinco hijau blender yang tidak berbui. Supaya tidak berbui, ada caranya sendiri ya. Makanya ditonton video saya sampai selesai. Untuk bahannya saya pakai 200 gram daun cinco hijau, kemudian 50 gram daun cinco hijau juga, tetapi pisahkan dari yang 200 gram ini ya, karena daun cinco yang 50 gram ini nanti tidak ikut disiram air panas. Ini sebagai pemancing supaya cinco hijaunya mengental. Bahan selanjutnya yaitu jeruk lemon. Kalau tidak ada jeruk lemon, pakai jeruk nipis. Jeruk nipis yang kulitnya tipis itu ya. Ini hasil kebun sendiri. Kemudian siapkan dahulu ini lemonnya, nanti supaya lebih mudah. Nah, karena 2 kali blender, saya pakai ini 2. Nah, ini nanti tinggal peras ya. Jadi cuman pakai 1/8-nya, dikit saja ya. Kemudian supaya cinco hijau itu tidak berbui, ini saya pakai minyak sayur. Nah, ini nanti setiap blenderannya saya kasih 1 sendok makan seperti ini. Kemudian 2 liter air. Untuk air ini, kalau Anda hidup di perkotaan, pilih air yang kualitas baik, jangan air yang direbus sendiri, tetapi beli air mineral atau air isi ulang itu ya. Kalau air yang direbus sendiri boleh dipakai, tetapi harus dingin. Kemudian itu biarkan dulu selama 1 malam ya, menginap, baru kita pakai untuk membuat cinco hijau ini. Oke, sekarang ke langkah selanjutnya. Di sini sudah saya sediakan rebusan air panas, air yang mendidih. Kemudian ambil daun cinco yang 200 gram tadi. Jadi yang 50 gram tidak ikut direbus. Supaya ini memudahkan ya, tidak usah disiram-siram. Ini kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya. Kemudian ambil daun cinconya dan masukkan ke dalam air panas. Sediakan dulu ini air dingin ya di sebelahnya. Nah, cukup seperti ini aja, jangan terlalu lama, paling lama 1 menit. Dah seperti ini. Kalau Anda bersabar, hilangkan dulu ini tangkainya ini supaya mengurangi bau langu ya, bau daun. Nah, seperti ini. Nah, sambil seperti ini, kita juga akan lebih steril lah, mencuci dengan 2 kali, dan juga mengurangi bau langu. Nah, untuk air dingin ini tujuannya supaya proses pemasakannya berhenti. Nah, kalau sudah, ini sudah dingin. Nah, ini baru bisa dipakai. Dekatkan ya. Nah, ini baru bisa dipakai. Sebelum kita memblender, siapkan dulu ini saringannya ya. Pakai saringan kain lebih bagus karena lebih halus. Kemudian saya akan blender 2 kali. Jadi ini saya bagi 2. Cinconya yang sudah disiram air panas tadi, ini saya bagi 2. Kemudian untuk cinco yang mentah ini juga dibagi 2. Jadi ini yang separuh dimasukkan blender, dan cinco yang ini juga dimasukkan blender. Saya pernah bikin ini yang pakai cinco yang daun mentah ini, saya masukkan saya blender belakangan, kemudian airnya saya campur air hasil perasannya, cinconya tidak jadi. Jadi sekarang saya pakai cara ini. Oke, sekarang masukkan daun cinconya ke dalam blender. Yang mentah juga separuh ya, yang mentah ini, yang mentah separuh.
Lalu beri minyak sayur ya, 1 sendok aja. Ini tujuannya supaya tidak berbuih. Dan beri perasan jeruk lemon, diperas saja di sini ya. Ini memang perlakuannya agak khusus ya kalau cinco yang dari perdu ini, beda dengan cinco jelly, lebih gampang kenyal. Oke, sedikit saja. Ini karena apa? Kulitnya terlalu tebal, airnya jadi sedikit. Oke, sekarang masukkan airnya. Airnya dimasukkan. Oke, saya pakai segini. Nah, lalu tutup. Cara memblendernya jangan terlalu halus seperti bubur, jangan seperti itu, nanti malah nggak jadi. Oke. Oke, itu daunnya masih lebar-lebar. Sebentar lagi kita matikan mesinnya. Oke, seperti ini aja. Nah, matikan. Lalu kita saring. Nah, ini aja mengental, ini sudah mengental. Jadi harus geraknya harus cepat. Dan ini hasilnya ya. Ini ampasnya. Ampasnya aja sudah mengental ini. Nah, ini saya peras pakai tangan. Ini yang terakhir-terakhir ini karena sulit kalau pakai apa itu namanya pengaduk. Nah, ini ya. Ini sebetulnya masih banyak saringnya ini. Di blender lagi bisa, tapi gimana ya? Kalau sudah sering bikin pasti jadi. Kalau pemirsa masih pemula, nanti saya suruh blender nanti nggak jadi. Oke, sudah mengental, dibiarkan. Lalu ini ya, ini hasilnya. Ini biarkan kurang lebih 3 jam. Kalau 1 jam biasanya cuma mengental yang bagian atasnya. Jadi biar sempurna 3 jam ke atas. Biasanya saya bikin itu sore hari, baru paginya saya nikmati. Oke, sekarang biarkan 3 jam lebih. Oke. Oh ya, satu lagi. Ini bisa dibiarkan di suhu ruang, bisa juga dimasukkan di dalam kulkas, tapi yang bagian bawah. Oke, jangan di freezer ya. Oke, sekarang saya biarkan dulu. Nah, ini cinconnya sudah jadi. Nah, ini bisa diginikan ya. Sengaja saya nggak pakai sarung tangan biar pemirsa tahu. Tetapi kalau untuk dijual jangan pakai cara seperti saya, karena gimana ya, harus dapat untung kan. Kalau dijual itu airnya harus banyak. Kalau dijual antara 1,5 liter sampai 2 liter per 100 gram daun cinco. Itu pun harus pakai air abu. Kalau pakai jeruk nipis sama pokoknya bahan-bahan yang saya perlihatkan tadi kayaknya nggak jadi karena airnya banyak. Ini aja nggak terlalu keras, padahal perbandingan air dan ininya lebih banyak, dan daun cinconya lebih banyak. Seperti ini. Saya akan potong. Saya kasih air putih. Nah, ini kelihatan.
Nah, ini bagian dalamnya ini seperti ini. Ini kurang keras sebetulnya ya, masih lembek, kurang lama. Seperti ini. Oke, sekarang ini akan dihidangkan. Saya hidangkan, kasih santan, kemudian beri gula merah, sirup gula merah. Nah, ini secukupnya saja. Nah, ini siap dinikmati. Nah, inilah hasilnya. Cinconnya ini sangat segar sekali, cocok untuk berbuka puasa, dan ini seratnya sangat banyak ya. Dan sampai di sini video saya. Jangan lupa dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, share, dan juga tekan tombol loncengnya, supaya kalau saya upload video terbaru, maka pemirsa lah yang menerima pemberitahuan pertama dari channel Endang Mengge. Terima kasih, see you in next video, bye.